Assalamualaikum, Pak Denny apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Tidak sedang sibuk kan Pak? Alhamdulillah enggak sih Bu. Iya, Enggak sedang santai. iya. Kemarin kan saya dengar Bapak ingin ngobrol ya. Eh, Iya. ya mungkin ini waktu yang tepat lah ya Pak ya. Jadi sebenarnya apa yang ingin Bapak bicarakan nih Pak? Sebetulnya begini sih Bu nih, saya tuh terkait teman ya Bu ya. Teman-teman sejawat itu di sekolahan saya perhatikan itu dari hari, minggu, bulan, itu dari tahun-tahun kemarin. Jadi dalam pembelajarannya itu masih selalu menggunakan metode-metode lama. Padahal kan saat ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, yang mana di kurikulum merdeka itu kan kita pembelajaran harus lebih aktif, bisa menggunakan media yang lain, seperti media teknologi gitu kan ya Bu ya, menggunakan Canva ataupun PPT, PowerPoint dan sebagainya. Tapi saya perhatikan teman saya ini selalu aja menggunakan metode lama dengan ceramah lagi. Nah seperti itu Bu. Selama ini Bapak pernah komunikasi sama teman Bapak itu? Komunikasi saya sudah, Bu. Saya sudah menyampaikan kepada teman saya itu, ini loh tuntutan dari kurikulum kita itu sekarang harus begini. Cuman ya seperti itu, kurang respon. Hmm, 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 hmm. Terus menurut Bapak sebetulnya kalau dari beliau sendiri kemampuannya seperti apa dari bidang itu gitu, dari hal itu? Kalau untuk kemampuan sih, Bu, nggak jauh beda lah dengan saya gitu ya, Bu ya. Disebut mahir tidak, disebut gaptek juga tidak. Jadi kalau hanya untuk menggunakan Canva, PowerPoint, atau membuat video-video itu untuk ke YouTube, itu mampu, Bu, sama. Oh, secara kemampuan bisa lah. Ada range-nya nggak, Pak? Ada sih, Bu, next-nya. Kira-kira berapa tuh, Pak? Untuk saat ini paling, Bu, baru sekitar 60 ya. 60-an 60-an ya, lah. Pak ya. Sebetulnya lumayan tinggi juga ya untuk 60 gitu ya. Hmm, terus ketika komunikasi waktu itu tuh, yang disampaikan apa, Pak? Ya, kalau saya hanya menyampaikan, saya bukannya menggurui kan ya Bu ya, nggak enak juga. Jadi saya menyampaikan kurikulum merdeka itu kita dituntut seperti ini nih. Kita itu harus begini, harus begini. Nah, saya sampaikan seperti itu. Ya, tapi dia nggak respon, biasa aja cuek. Gitu. Iya. Jadi berprinsip kata dia yang penting katanya tujuan pembelajaran tercapai. Katanya, seperti itu. Iya. Pak Dedi berarti sebetulnya sudah hebat ini ya sebagai guru penggerak, kita calon guru penggerak sudah mencoba menggerakkan temannya. Hanya mungkin tanggapan temannya masih seperti itu. Ya, Ya, harapan kurang Pak lebih. Dedi sendiri seperti apa sih sebetulnya ke teman Pak Dedi itu Jadi saya sendiri? pengennya begini Bu ya, harapan saya itu ya. Ah, karena kan bagaimanapun juga tugas dari guru penggerak kan harus bisa menggerakkan itu ya Bu ya. Walaupun kita tidak maksimal, saya harap di sekolahan saya itu sudah bisa menerapkan ah, metode-metode pembelajaran merdeka belajar seperti itu Bu. Yang Betul. saya harapkan itu. Jadi semua guru itu sudah bisa menerapkan merdeka belajar. Jadi anak terlayani ya kebutuhannya ya Pak ya. Betul. Betul. Iya Pak. Eh, Kira-kira ada cara lain nggak Pak? Kan Bapak komunikasi sudah nih. Kira-kira menurut Bapak masih ada cara lain nggak sih untuk menggerakkan teman Bapak ini? Sebetulnya sudah ada sih Bu ya. Saya udah kepikiran gitu pengen gitu ya. Mungkin karena kalau saya ngobrol langsung face to face itu sulit, saya pengen gimana aja karena saya kepikiran untuk kalau diadakan secara resmi ya misalnya dengan seperti IHT gitu. Kalau Hmm, IHT kan secara resmi seperti itu. IHT bagus juga Pak ide IHT itu. Menurut saya bisa mungkin bisa efektif ya. Nah, untuk mengadakan IHT kira-kira ada tantangannya nggak Pak? Nah itu Bu, untuk IHT ini kan itu tidak bisa saya tiba-tiba langsung mengadakan ya. Berarti kan saya harus ada koordinasi juga dengan pimpinan. Nah itu jadi yang jadikan tantangan itu yang pertama adalah kita harus menunggu kesepakatan dulu dari pimpinan itu, baru bisa dilaksanakan gitu. Bapak pernah bicara dengan pimpinan terkait hal ini atau keresahan Bapak lah gitu?
Nah untuk itu saya belum disampaikan kepada pimpinan, jadi saya baru kepikiran aja gitu apa saya mengusulkan diadakan IHT itu biar secara resmi gitu kan. Mungkin secara resmi kita mungkin dia akan buka lah gitu pemikirannya bahwa pembelajaran sekarang itu begini seperti itu. Iya, bisa ya Pak ya, IHT bisa salah satunya. Kendala lain Pak kira-kira kalau IHT ini masih ada nggak Pak? Selain dari, Bapak kan belum komunikasi, Bapak memikirkan ada kendala lain juga nggak di IHT misalkan? Kira-kira apakah ini jalan satu-satunya atau mungkin Bapak punya jalan lain? Sepertinya sih jalan lain gitu ya, seperti di dalam gugus gitu, kegiatan dalam gugus untuk KKG gitu kan. Tapi itu sama, baru saya hanya sebatas gambaran saja gitu. Menurut Bapak antara di sekolah dengan di gugus tadi ya, Bapak sudah membicarakan di gugus ya, mana yang termudah Pak kira-kira menjalankannya? Kalau ya, kalau untuk dalam segi pelaksanaan yang termudah itu sebetulnya menurut saya di gugus untuk segi pelaksanaan itu. Kalau di sekolah memang kenapa Pak? Jadi lebih sulit menurut Bapak? Kalau di kalau di sekolah kan ini ya Bu ya, kalau di sekolah satu dari segi pembiayaan itu jelas kan ya murni ditanggungnya oleh sekolah. Iya, iya. Terus yang kedua dari segi waktunya juga. Kalau di gugus kan memang dalam sebulan sekali kan suka ada kegiatan gugus itu kan dalam sebulan 2 kali itu Oh iya, berarti bisa dimasukkan ke situ. kalau di sekolah kan memang kita harus menyediakan waktu khusus ya. Belum lagi Iya, gitu. mungkin pembiayaan ya. Memang dari Ya. segi pembiayaan sendiri mau digunakan untuk apa nih Pak rencananya di IHT ini? Ya kan setidaknya kalau dari pembiayaan ini kan Bu, kita kan memanggil narasumber dari luar juga kan. Oh Ya iya. masa kita nggak jamu sih Bu, nggak beli air gitu. Iya betul betul iya. Iya pasti itu kalau misalkan dibiayai sekolah lumayan juga ya Pak ya. Gitu. Nah, kira-kira kalau terjadi nih IHT-nya, Bapak sudah merencanakan siapa nih yang akan jadi pembicaranya, Pak? Nah untuk pembicara di sini saya sudah ada gambaran Bu ya. Yang pertama udah jelas kan ya kita dari pengawas pembina. Nah yang keduanya paling saya akan mengajak, meminta itu teman Bu yang angkatan CGP kemarin, angkatan 7. Oh iya, betul betul betul. Iya. Mungkin mereka bisa berbagi ya, Pak ya, kalau ini. Iya. Iya. Bagus juga, Pak, idenya. Kira-kira kalau misalkan ini disampaikan ke kepala sekolah ya, Pak ya. Eh, tanggapan beliau seperti apa ya? Mungkin Bapak punya gambaran misalkan. Kalau menurut saya sih kayaknya kalau saya menyampaikan ya Bu ya, kalau ngelihat apa kalau saya penyampaiannya jelas dan alasannya gitu jelas kenapa gitu saya menyampaikan seperti ini, saya rasa kepala sekolah bakal setuju sih Bu Ya, untuk dilaksanakan seperti HT ini. berarti. Nah, iya ya, ini hal baik ya Pak ya. Hal baik yang dengan tujuan yang baik juga. Nah, targetnya kapan nih Pak nih? Ada target ya untuk Bapak laksanakan nih Nah, kegiatan IHT ini? ada sih Bu. Jadi saya kepengen nih Bu nih pas awal semester 2 ini ya guru itu sudah bisa menerapkan Merdeka Belajar lah, sudah bisa memberikan metode-metode yang bervariatif gitu. Jadi Berarti semester 2 ya Pak ya? ceramah aja terus seperti itu. Iya, betul betul. Dan target pelaksanaan IHT-nya? Nah, kalau perencanaan IHT kan ketika nanti setelah dibagi rapot itu ada waktu kosong ya Bu ya. Kan kalau guru kan tidak libur, Iya. itu murid. Nah, kepengen saya yang waktu kosong itulah yang digunakan, itu dimanfaatkan untuk kegiatan IHT tersebut. Iya, betul betul. Bisa Pak, bisa dimanfaatkan. Eh, menurut Bapak target pencapaian setelah IHT ini berapa persen? Ya minimalnya saya berharap yang tadinya sekolah saya itu nilainya di 60% bisa minimal sampai 80 lah Bu. Kalau ke 100 kan terlalu berat ya, minimal 80 lah. Itu bisa tercapai. Tidak ada kenaikan 20-an. Jadi harapan Bapak ada 20% naik dari teman-teman itu sendiri ya Pak ya. Ada perubahan. Ya. Luar biasa sekali nih Bapak nih. Eh,
mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Pak ya. Nah, dari Amin, percakapan amin, amin. kita ini nih Pak nih, menurut Bapak Hmm? perasaan Bapak sekarang bagaimana terkait masalah yang tadi dihadapi itu? Alhamdulillah Ibu ya. Kemarin saya merasa bingung gitu ya, kadang-kadang harus gimana ini gitu. Cuma setelah sekarang saya ceritakan ya, alhamdulillah tuh jadi mulai tergambarkan tuh. Oh begini loh saya berarti harus melaksanakan tuh. Jadi saya jadi sekarang udah kepikiran saya memang harus segera berkomunikasi dengan pimpinan gitu agar segera terlaksana gitu Dan program-program saya itu. masalah Bapak berarti sedikit terbantu ya Pak dah dari sini. Alhamdulillah masih terbantu Alhamdulillah. Ibu. Berarti ada titik terang ya Pak ya. Dan mudah-mudahan Ya, bisa segera dilaksanakan ya Pak ya. Alhamdulillah Ibu, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, mungkin bagaimana Pak, masih ada lagi nggak keluhan atau sedikit ganjalan lagi atau sudah cukup nih Pak nih? Alhamdulillah sih cukup Ibu. Cukup Paling nanti ya. kalau ada keluhan lagi, saya paling cerita lagi, minta menghubungi Ibu lagi. Oh siap Pak, siap ya. Berarti kalau saya simpulkan yang pertama Bapak ini akan mulai komunikasi dengan kepala sekolah ya Pak ya, kepala Iya, pimpinan. Kemudian kalau memungkinkan atau bahkan tindakan termudahnya sebetulnya mau melaksanakan dengan gugus ya Pak ya. iya, Ya, dan insya Allah dilaksanakan di waktu terdekat ini. iya. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan tercapai dan teman-teman Amin. Bapak juga apa, mengubah mindsetnya ya Pak ya, jadi Amin, lebih amin. baik lagi. Eh, itu saja mungkin untuk hari ini ya Pak ya. Oh baik Ibu, makasih. Sama-sama Bapak, kita eh, akhiri saja kegiatan hari ini. Eh, terima kasih Pak Denny sudah memberikan kepercayaan kepada saya gitu untuk Sama-sama Ibu. menyampaikan keluh kesahnya. Mohon maaf ya Pak ya kalau ada hal yang mungkin tidak sesuai Ya dengan sama-sama harapan. Ibu, lakukan itu. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.